Hal-hal yang tidak terucap dari seorang anak. Saudara-saudara, Yesus sangat mengasihi anak-anak. Mereka adalah pewaris kerajaan Allah. Setiap malaikat Tuhan ditempatkan untuk menjaga anak-anak dan melaporkan perilaku buruk yang dilakukan oleh orang tua atau yang dilakukan siapapun kepada Tuhan. Oleh karena itu, kepada orang tua atau siapapun yang menyesatkan anak-anak, baik melalui perilaku, perkataan, dan pemikiran, Yesus berkata-kata begitu keras. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Matius 18 ayat 6. Saudara-saudara, kita bisa bayangkan begitu besar dan berat batu kilangan, dan itu digantungkan di leher kita dan kita dibuang di laut. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan, engkau penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan, engkau cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Matius 18 ayat 8 dan 9. Yang paling potensial menyesatkan anak-anak adalah orang tua, papa dan mama, ketika mereka tidak mengerjakan apa yang Allah kehendaki atau mereka mengerjakannya dengan cara yang salah. Banyak orang tua merasa telah mengasihi anak-anaknya, tapi banyak anak-anak tidak merasakan bahwa papa dan mama mengasihinya. Sehingga berkecamuk dalam benak mereka sebuah pertanyaan. Apakah papa dan mama mengasihi aku? Kata-kata ini tidak pernah diucapkan atau jarang diucapkan oleh seorang anak, tapi banyak berkecamuk dalam hati anak-anak. Apakah papa dan mama mengasihi aku? Sering kita menemukan papa dan mama memarahi anaknya dengan kata-kata yang tidak proporsional, bahkan dilakukan di tempat yang tidak tepat, di hadapan teman-temannya, di hadapan orang banyak. Pernahkah kita mendengar isi hati anak? Jangan-jangan mereka ingin mengatakan kepada kita hal ini. Papa, mama, tolong jaga perasaanku. Jangan marahi aku di depan orang lain. Atau anak kita mau mengatakan kepada kita, papa dan mama jangan rusakkan mentalku dan pikiranku dengan selalu bentak-bentak aku setiap hari. Papa marah sama orang lain, tapi aku yang kena imbasnya. Atau papa dan mama marah kepada papa dan mama, tapi mengapa aku yang menjadi sasarannya? Sebagai orang tua, sering kita dapati papa dan mama tidak menerima anaknya sebagai makhluk yang unik, yang diciptakan secara khusus oleh Tuhan, yang tidak ada bandingnya. Tapi papa dan mama selalu membandingkan anak-anaknya dengan yang lain, dengan adik, dengan kakak, dengan teman atau saudara yang lain. Dengan suara yang tidak terucapkan dari anak-anak kita, anak-anak hendak mengatakan demikian. Papa, mama, aku tidak sama dengan yang lain. Jangan bandingkan aku dengan kakak, adik, atau siapapun. Bantulah aku untuk menemukan siapa diriku. Sering orang tua tidak menyadari bahwa anak-anaknya bertumbuh dalam banyak hal. Dan ia memperlakukan anak-anaknya sebagai anak kecil, melindungi mereka secara berlebihan. Padahal anak-anak ingin mengeksplorasi dirinya, mengeksplorasi lingkungannya. Dengarlah suara anak yang tidak terucapkan. Papa, mama, sekarang aku sudah besar. Jangan anggap aku seperti anak kecil. Jangan terlalu melindungi aku. Tapi biarkan aku mencoba hal-hal baru dan beritahu apabila aku berbuat salah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Jangan-jangan banyak hal yang tidak terucapkan dari dalam hati anak-anak kepada kita. Oleh karena itu mari kita dengar-dengaran dengan mereka. Kita bisa terkejut oleh karena kita mengabaikan perasaan mereka. Dan mari kita juga memeriksa diri kita. Jangan-jangan ada perilaku kita, perkataan kita, dan pemikiran kita yang bisa membuat mereka tersesat. Tuhan Yesus memberkati kita.